Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali ke DK Entertainment. Sekarang saya sedang berada di salah satu rumah narasumber yang hari ini akan menjadi narasumber kita pada kesempatan kali ini. Dan bersama saya Eka Agustin, hari ini kita akan mengupas-upas sisi inspiratif dan motivasi yang bisa kita dapat dari perjalanan hidup dan perjalanan karir beliau. Siapa dia? Monggo. Kita sudah sampai di rumahnya, di salah satu kawasan perumahan. Oke, kita masuk dulu ya. Assalamualaikum. Kita tunggu ya, beliau ada nggak ya kira-kira? Oh, ada. Assalamualaikum, Bunda. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Ini dia narasumber kita pada kesempatan kali ini. Beliau yang akan memberikan banyak sekali cerita, mungkin inspirasi dan motivasi yang bisa kita gunakan ke depannya nanti. Mungkin bisa banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat. Yuk, masuk ke dalam. Tersandung. Izin masuk ya, Bun. Iya, silakan aja di Siap. tasnya. Nah, ini review rumahnya ya. Beliau Ya, ini tuh baru. luar biasa. Keren ini, Bun. Iya, baru. Iya. Selesai sebelum Selesai lebaran. renovasi ya? Iya, Oh, selesai lebaran. Alhamdulillah sudah selesai dan memakan waktu yang cukup lama. Cukup lama. Berapa lama Tapi, renovasinya ini? Saya hitungnya Hampir 6 bulan ya? 8 bulan? 8 8 bulan malahan. bulan, Oh, iya. siap. 8 bulan, tapi ya sudahlah, alhamdulillah bisa. Ini banyak ornamen apa sih, Bu? Ini buatan saya sendiri. Jadi wow. ini waktu kakak masih baby. Ya, ini Waktu ya. kakak masih baby. Ini saya dengan tangan ibu sendiri ya? dengan Wah, tangan luar saya itu biasa. ada namanya anak saya. Dan Dan ini Mas Dava ya, ini ada Mas Dava. Ini saya buat sebelumnya yang ini. Terus Ini sebelumnya. boleh diceritakan ini apa, Bun? Ya, gambarnya apa ini? Oh, ini masjid. Masjid. Iya, di Oh. masjid. Terus ini ada keluarga. Di dalamnya ada keluarga ini ya. Ini ada 4. Empat Ah, lagi. 4 Bercerita gitu ya nanti. Iya. Kalau ini Kalau itu ya pantai ya. pantai ya. Memang suka nggih? Ya dulu ngisi waktu aja. Oh, ngisi waktu. Iya, ngisi waktu sambil kalau nggak ke sekolah ya buat kayak gini. Cuma matanya capek. Oh, capek. Perlu ketelitian lebih Iya, ya? betul. Karena ini satu-satu. Jadi Betul. disulamnya satu-satu, nanti kalau menyulamnya nggak pas juga siksak, jelek. Wow, iya Ini keren juga. ini. Ini Ini juga ini. Ini sudah lama. Ini udah lama. Oh, Jadi yang ini paling ada nama ibu akhir- sama bapak ya? ini yang paling akhir. Ini yang paling Dan akhir. yang anak kedua kepengen juga, tapi mata saya nggak sanggup. Oh, Mbak, nggak bisa. Iya. Ini yang Iya, ini cantik ini sekali juga. nih. Ini teman-teman bisa dilihat nih. Iya. Nih, ini gambar masjid ya, Bun ya? Mm-mm. Tuh. Iya. Keren loh itu, keren. Ya. View-nya juga keren. Ya, alhamdulillah. Pertama emang suka ya? Suka ya, hobi gitu, senang. Untuk ini? Iya. Iya. Semuanya didasari dengan hobi. Iya. Didasari dengan ya seneng lah. Tenang ya. Biar ada hasil karya sendiri gitu. Wah, betul. Karena tidak bisa melukis. Oh. Jadi bisanya membuat kristik gitu. Kristik ya. Iya. Oh, baik. Bisa kita nanti berbincang, Bun ya? Boleh. Oh iya. Boleh. Teman-teman penasaran kan ceritanya seperti apa? Bagaimana perjalanan pendidikan beliau dari mulai merintis belajar sampai di titik sekarang beliau sudah berapa puluh tahun mengabdi, Bun? Sudah berapa ya, dari tahun 96. 96 berarti sudah 24 tahun. Iya. Luar biasa. 24 tahun itu hampir 3/4 umur saya. Luar biasa. Baik, nanti Iya. pasti ada sisi luar biasa yang bisa kita kulik. Apa saja yang bisa kita lihat dari ini kita akan cek sama-sama. Oke, kita keliling dulu ya. Iya, keliling Keliling rumah dulu. yang Kita room tour dulu. dulunya seperti kandang. Karena berantakan sekali dulu. Oh, Jadi iya. memang masih belum punya. Ini Masih dulu saya ingat ngumpulin, banget ini ngumpulin. tempat ada ruang kerja sama plus kamarnya Mas Dava kayaknya. Iya, Kasurnya Mas kamarnya Dava. Akhirnya kita tutup lagi. Ini jadi kamar
kamar utama, tapi masih berantakan Kakak. Enggak belum punya tempat. Sebenarnya ini pakai buat ruang kerja keren. saya, tapi Ini untuk insya ruang Allah nanti kerja kalau punya rezeki, sambil ngerjain aku ngelihat ganti. depan ya Iya. kan teman-teman ya, ngelihat depan tuh. Iya, di sana ada memean. Ini belum digosok ini bajunya. Iya. Jadi setiap hari mengerjakan ya sendiri. Sendiri. Luar biasa, Wonder Woman. Ini ini sebenarnya desain yang keliru kamar mandinya. Gimana? Ini kamar mandi utama. Sebenarnya mandi ini keliru sih. Cuma tapi nggak apa-apa, masih bisa ini karena desain dalamnya itu agak ada kekeliruan sedikit, jadi harus bongkar kan. Sayang kalau dibongkar ke atas 4. Ya udah Lanjut. tapi tetap airnya lumayan sih, mesti menunggu beberapa menit. Ini Iya, sambil dia dipanas sudah lagi. ada hangatnya itu tuh, air hangatnya. Iya, baru pencaranya inilah gitu. Baik-baik. Ini desainnya kayak desain barat ya, Bun? Iya, Masuk nggak ke- tahu nih. Maksudnya udah ke hotel-hotel gitu ya? Iya, Terbiasa biar- membawa anak untuk ke dunia kerja, harusnya diimplementasikan ke rumah juga harus. Iya. Sama. Pokoknya harus menanamkan untuk hidup secara bersih itu memang agak susah. Jadi kalau saya biasa bisa menggunakan kamar mandi, saya bersihkan. Selesai mandi bersihkan. Iya. Gitu. Jadi kalau kamar mandi anak masih susah. Jadi ya Siap. kadang-kadang harus turun tangan Kita room tour lagi. Iya. Jadi bapak yang pas sakit. Oh iya. Dalam perawatan kami. Iya. Beliau istirahat. Nah ini kamar mandinya Mbak Dauza masih berantakan. Ini Mbak Lauza. Wah, keren. Warna kuning. Dauza. Wah, ada ini ya. Iya, dikasih kolam. Apa namanya? Sedikit kolam. Apa namanya, Bun? Akuarium kecil. Iya. Oke. Iya, nih, Iya. kalau di sini jadi tempatnya Kasih makan kecil. kakaknya. Nih, kamarnya kakak dia ada juga, dia Kakak juga suka ada. piara. Kakak awas kakak. Kakak udah berkumis ya sekarang ya? Berantakan. Ini Ini suka lohan ya? piara ini ya lohan. Terus ini apa kak namanya? Predator. Alligator ya? Alligator bukan? Caramaru, Oh. Caramaru Borneo. Nanti dia kalau ini makannya ini daging ya? Daging ya. Daging ya? Iya. Dia nyambar gitu nggak sih modelnya? Mas Dava? Nyambar ya? Oh. Dari bawah aja maksudnya. Agak horor. Ada ganas. Iya, tuh kan dia ngikutin. Makanya ini ditutup. Nanti Iya. kalau nggak ditutup dia tabrakan kaca. Cantik ini. Dari umur berapa ini, Bun? Peliharaannya, baru ikannya? belum lama kok baru. Dia suka ini. Cantik ini, bagus. Apa namanya ini? Tadinya yang di depan itu, yang di ruang tamu itu, terus dibawa ke sana, Dibawa ke cari situ. tahu. Nah ini kalau ini kamar mandi nggak begitu Bu. Ini nggak mau ngerawat, jadi dipakai nggak mau ngelap. Kamar di Mbak Lalu sama Mas Iya, Dava. karena ini kan tertutup tuh, jadi kita kasih blower biar itu apa namanya nggak terlalu pengap. Pengap. Oh iya, Kalau betul. tempat sana kan nggak dikasih karena ada angin. Udah ada angin-anginnya, betul. Ini meja makan, meja makan. Ini dapur. Dapurnya masih berantakan juga. Nggak apa-apa, Bun. Dapurnya masih berantakan, di tempat cucian. Iya, betul. Jadi kita kasih Kalau di sini memang tidak diberi apa itu namanya, Bun? Ruang, cahaya atau apa itu? Kaca nggak jadi. kasih dia aja. Misalnya kita butuh lebih terang lagi ya nyalain lampu Lampu. aja. Oh, baik. Iya. Ini ya dapurnya. Oke. Iya. Standby di depan. Oke. Oke. di depan aja. Nanti kita bincang-bincang lagi. Baiklah, nih teman-teman semua, Sobat DK Entertainment. Sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Sunarni, di mana beliau akan memberikan inspirasi dan juga perjalanan karirnya dari awal sampai dengan detik ini. Oke, Ibu Sunarni, beliau lahir di Klaten 8 Juli 1970.
Beliau adalah putra ke-6, ketiga atau keempat. putra ketiga dan keempat dari Karena 3 kembar bersaudara. kakak Oh, kembar saya. ya. Betul, Iya. betul, betul, maaf. 5 bersaudara. 5 bersaudara. Baik. Iya. Menikah dengan Bapak Budi Santoso, memiliki 2 putra putri yaitu Dava Yuda Ramadan dan Lauza Tara Aziza. Beliau menempuh pendidikan S1 di FKIP Universitas Negeri Surakarta, memiliki beberapa bisa dikatakan lama sekali beliau sudah mengajar, sudah 24 tahun beliau berdedikasi dalam dunia pendidikan. Beliau memulai ini di SMK Piri Sleman itu sejak tahun 1996 sampai 1999. Kemudian dilanjutkan ke SMK Pelayaran itu tahun 97 sampai 2005 gitu. Iya. Betul. Kemudian terakhir beliau mendedikasikan diri di SMK Penerbangan Angkasa Ardingga Cipto pada tahun 2006 sampai dengan saat ini. Sudah mendapatkan sertifikasi pendidik, Sudah. berarti sudah Alhamdulillah. sangat terpercaya ini ya. Kemudian sudah Alhamdulillah sekian sudah. lama 24 tahun mengajar, memiliki banyak sekali pengalaman. Sebelum mengulik ke sana, ada nggak sih Bun cerita sebelum meraih posisi sarjana satu atau salah satu itu? Adakah cerita menarik yang mungkin bisa menjadi inspirasi teman-teman semua? Iya, oh iya. Kalau flashback ke arah sana itu selalu gimana ya, kalau sampai Iya. air mata meniti bagaimana? Tidak apa-apa, ini bebas Iya. ini. Saya siapkan tisu. Sudah saya siapkan dari rumah ya ini. Bohong. Sebelumnya terima kasih ya Bu Ika atas kedatangannya ke gubuk saya ini. Bukan gubuk ini, istana kecil, luar biasa. Yang mana juga ini dari hasil jerih payah kita bekerja ya, alhamdulillah sudah berwujud seperti ini, meskipun kecil tapi insya Allah nyaman ya. Nyaman. Nah kalau cerita flashback jauh ke sana itu sebenarnya menarik buat saya sih, menarik buat saya untuk menjadi motivasi pada diri saya, yang mungkin cerita saya ini nanti ya harapannya mungkin bisa bermanfaat juga buat orang lain di luaran sana ya, yang mungkin juga mengalami situasi yang sama. Ya mungkin sama dengan situasi saya. Nah sebenarnya untuk masalah pendidikan itu dari kecil, dari sejak SD itu saya bercita-cita pengen menjadi seorang insinyur pertanian. Oh, insinyur pertanian. Agak jauh ya Bun Mungkin kayaknya. iya, mungkin karena lingkungan kami di desa dan di belakang itu 3 rumah dari rumahnya ibu saya itu udah persawahan yang luas gitu kan. Nah itu ya mungkin membangkitkan untuk ada keinginan menjadi seorang insinyur pertanian gitu. Ya, tapi seiring berjalannya waktu saya memang yang namanya sekolah itu kan penting, jadi sudah sangat sadar dan tidak pernah ada bimbingan. Sekolah belajar tuh nggak pernah ada yang membimbing, jadi ya mengalir aja seperti apa adanya. Kebetulan juga saya melihat kakak saya yang pertama itu juga dia orangnya pinter gitu, jadi dibandingkan dengan kami itu paling pinter. Iya, kakak saya yang pertama itu, jadi memotivasi saya juga buat sekolah untuk lebih baik. Dan alhamdulillah saya juga dari SD, SMP, SMA itu di SMA di negeri semuanya, dan kalau di daerah saya ya sudah favorit lah. Favorit gitu. ya. Iya. Kebanggaan lah Iya, ya. sudah menjadi kebanggaan kalau bisa masuk di sekolah tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian waktu daftar SMP pun itu kami udah dibiarkan sendiri, jadi tidak ada pendampingan dari orang tua. Tapi waktu itu kalau SMP kan masih lulus SD masih kecil ya. Itu masih didampingi sama kakak saya. Terus kemudian
masuk ke SMA juga alhamdulillah dapat SMA yang juga lumayan bagus di tempat kami. Itu udah dicoba sendiri, jadi sudah cari sendiri gitu. Nah waktu di SMA itulah saya melihat sosok guru saya bahasa Inggris waktu itu, karena saya memang suka tertarik, ada ketertarikan sebenarnya untuk belajar bahasa Inggris itu, tapi nggak bisa. Jadi mau ngomong apa sih, nggak ada kosakata yang dipunya kan, seperti itu. Terus akhirnya sosok guru tersebut memberikan dari dalam hati saya melihat aja kok saya suka ya jadi guru. Jadi keinginan untuk jadi yang cita-cita pertama tadi, akhirnya melihat sosok beliau itu saya kepengen setiap hari menyapa, meskipun saya nggak bisa bahasa Inggris tapi saya sapa dengan lembut. Saya duduk di paling depan kan, saya menyapa dengan halus, beliau membalas sapaan saya. Dalam hati saya suatu ketika saya ingin jadi guru seperti beliau gitu. Gitu. Nah terus kemudian waktu berjalan sampai 3 tahun di SMA ya. Waktu di SMA itu kan bukan waktu yang lama. Jadi nanti kalau lulus itu saya mau ngapain ya? Lulus SMA itu kalau nggak sekolah, kita udah jadi beban, ada beban di dalam hati saya. Nanti dilihat tetangga, saya malu kalau nggak sekolah. Tetapi ternyata dari keluarga saya nggak ada dukungan. Belum ada support ya dari keluarga, baik dari bapak kalau bapak sih ada support, cuma kan ya sekedar support aja gitu, tapi nggak bisa bergerak bagaimana, karena bapak saya juga waktu saya SMA itu kondisinya juga sudah, meskipun beliau jadi perangkat desa ya, tapi kondisinya agak sakitan gitu. Jadi yang jadi tulang punggung di keluarga itu ibu saya sepenuhnya seperti itu. Nah kemudian waktu lulus itu kebetulan bapak saya pas jago lurah, ibu saya modal juga sedikit, akhirnya dia kepake juga. Tetapi dorongan keinginan niat untuk sekolah itu sangat menyesakkan dada. Seperti itu. Jadi saya termasuk orang rumahan, Bu Ika. Nggak pernah yang namanya main kemana-kemana, nggak pernah, karena ibu saya itu harus selalu melihat saya itu di depan. Maksudnya harus selalu ada. Bahkan hanya ke belakang aja harus pamit. Karena selalu kalau nggak nampak gitu dicari. Kemana ini? Itu iya, kemana ini? Terus tapi masa sih saya hanya putus SMA. Ijazah SMA itu paling dipakai buat apa, susah gitu. Terus akhirnya saya nekat waktu itu 89 saya lulus SMA itu ada program yang kolektif itu loh, daftar universitas tapi secara kolektif dari sekolah. Itu kemudian saya ikut diajak teman semeja itu, ayo daftar yuk nanti mbak gitu. Terus akhirnya diajak daftar ke, waktu itu daftarnya di UNJ kan nggak salah, tapi tesnya itu di masih IKIP Karangmalang ya namanya. Terus tesnya itu di Fakultas Hukum UGM. Iya. Nah itu saya, karena ibu saya nggak mendukung saya sekolah, jadi ya saya nggak tahu waktu itu kan saya suka nabung. Baca receh 100 perak itu ditabung, ditaruh di kaleng, bukan kaleng tetapi dari batang pring itu loh. Kayak kantongan itu. Masukkan aja di situ. Gitu. Akhirnya aku kumpul entah berapa ribu buat saat itu. Terus buat sangu ke Jogja, gitu. Terus waktu tes itu saya baru tersadar kalau ibu saya nggak punya apa-apa. Kayak saya juga kondisinya agak sakit-sakitan. Terus
waktu ujian diikuti banyak peserta itu masih jadi satu lokal itu Bisa saya ribuan ya iya pesertanya pesertanya saja. banyak itu jadi satu lokal dari depan ke belakang itu berapa ratus orang namanya. Sangat Terus bagus. nah waktu ujian itu saya berdoa supaya tidak diterima gitu. Baru tersadar karena kalau saya diterima pasti ibu saya akan susah sekali gitu. Terus ya Allah semoga saya tidak diterima, semoga saya tidak diterima, tapi tetap dikerjakan, kerjakan semua dan akhirnya alhamdulillah tidak diterima. Karena doa di awal tadi ya. Iya. Nah habis itu saya 1 tahun kan di rumah, 1 tahun saya keinginan untuk sekolah itu semakin kuat dalam dalam diri saya. Saya pokoknya harus sekolah apapun yang terjadi gitu. Saya harus sekolah. Kenapa susah sih hanya ingin sekolah aja? Gitu kan terus waktu itu saya karena saya itu sangat ya ibu saya nggak mendukung, tapi saya tidak menyalahkan ibu saya karena memang ibu saya itu tipe pekerja keras dan rekoso untuk cari Pada saat itu perekonomiannya itu rekoso gitu. Terus jadi kalau cerita tentang itu tuh mungkin ini akan bisa menjadi inspirasi teman-teman semua bahwa apapun yang terlihat berat di depan belum tentu itu tidak akan membuahkan hasil. Let's see, sekarang 24 tahun Anda bisa membuktikan bahwa apa yang menjadi kerja keras dahulu sekarang sudah sangat berbuah manis dan sekali keajaiban sesuai yang Ibu Sunani ceritakan sebelumnya. ya ini waktu itu saya juga bersyukur waktu itu karena kondisi ibu saya itu alhamdulillah selalu diberikan kesehatan. Ibu sangat sehat pada saat itu ya? Iya, sangat sehat. Cuma memang untuk pendidikan itu nggak terlalu support. Jadi kalau pandangan beliau itu anak perempuan itu cukup sampai di SMA aja, nggak usah melanjutkan kuliah gitu. Kakak memang sampai di SMA saja? Kalau kakak yang nomor 1 itu karena sekolahnya di jurusan pertanian. Jadi waktu itu SPMA di Jogja. Lulus itu langsung dia ikut seleksi PNS, langsung masuk, keterima, langsung penempatan di Banyumas. Dimana kakak memang pintar juga. Itu terus kakak itu dorong saya terus, pokoknya kamu harus dicarani kamu sekolah. Iya, itu menjadi motivasi saya juga. Terus akhirnya saya tetap selama 1 tahun itu saya isi kegiatan dengan kursus jahit ya, kemudian kursus ngetek masih manual itu ya, jadi manual, 1 minggu itu berapa hari ya, kursus jahitnya itu 1 minggu 3 kali, terus kursus ngeteknya itu ambil 2 hari gitu. Jadi ada kegiatan selain membantu ibu di rumah gitu. Itu jaraknya cukup jauh dari rumah itu dan saya pakai GR, pakai sepeda gerak langsung. Oh iya. Itu. Nah di samping itu keinginan pribadi atau memang sudah disiapkan orang tua untuk memang keinginan saya pribadi karena memang untuk pendidikan ibu memang support. Jadi ibu nggak tahu kalau saya masih di dalam pikiran dan otak saya itu masih berkecamuk keinginan untuk bersekolah gitu. Nah terus saya isi kursus itu dan selama 1 minggu kan jadi nggak nganggur gitu. Ada kegiatan kursus ngetek, ada kegiatan kursus jahit, kemudian di sela waktu karena setiap hari kebetulan kan di keluarga saya punya industri bikin rambak dari kulit gitu. Nah membantu itu ya, membantu motong-motong, kemudian jemur, kemudian ngungkep, ngurengin, kayak gitu terus sambil pergi belajar kursus jahit itu saya bungkusin rambak dititip-titipkan di warung-warung yang saya lewati. Posisi sudah matang ya berarti ini? Udah matang. Jadi untuk membantu gorengi juga kan. Terus nanti pulang dari kursus diampiri lagi ngambil uangnya begitu.
Terus nanti di sela-sela siang hari pas kebetulan agak slow, agak ada waktu senggang gitu, saya lari ke kamar. eh, Ibu saya mesti mencari, tapi saya biarkan, saya nggak pamit kalau seperti itu. Jadi kalau pergi ke kamar itu bukannya tidur, tidak ada istilah dulu saya tidur siang, sampai sekarang tuh nggak ada istilah tidur siang, nggak ada. Jadi ke kamar tuh buat belajar. Saya ngumpulin soal-soal si Penmaru ya, kalau dulu namanya kan si Penmaru, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Saya masih mempersiapkan buat tahun depan, pokoknya saya harus kuliah. Untuk besok saya harus rubah untuk doanya. Doanya harus diterima gitu. Terus saya persiapkan itu soal-soal itu, kalau nggak salah 4-5 tahun mundur. Soal-soal itu ternyata memang perhitungan saya nggak meleset, karena waktu saya mengikuti seleksi tahun 90 itu soal-soal yang keluar yang saya kerjakan itu hampir 85% lah. Saya bisa mengerjakan keluar. Selesai ya. Iya. Tuntas. Saya Biasa. tahu persis karena diambil dari soal 5 tahun mundur itu saya pelajari semua, jadi dicomot-comot dari soal tahun, berarti kan 90, 89, 88, 87 mundur pokoknya. Oh iya. Gitu. Jadi soal itu diambil dari itu. Loh, ini soal yang kemarin saya pelajari dari lembar yang itu, ini saya dari lembar yang ini gitu. Dan itu saya lakukan karena memang saya tipe, dulu sebenarnya saya tipe rajin belajar, jadi habis maghrib gitu udah gitu, ini kunci saya belajar. Saya juga rajin meringkas kayak gitu ya, nanti bisa dilihat ringkasan, tapi ringkasan yang waktu sudah di kampus ya. Kalau yang sudah di SMA-nya itu udah dalam buku yang sangat rapi betul saya, karena setiap buku itu saya garis semua. Jadi ada bingkai, catatan itu ada bingkainya gitu. Itu membuat saya senang membaca buku yang membaca dari buku tadi karena ya. karena kan rapi. Rapi. Nah, harapannya Jadi matanya tidak penat ketika melihat ya. harapannya itu kan bisa dipakai buat adik saya, karena adik saya juga SMA, biar mengikuti saya. Tapi ternyata enggak, adik saya tuh enggak, sistemnya enggak suka belajar gitu. Nah, kemudian saat saya belajar, kan kalau sudah belajar gitu asik ya, karena keinginan yang sangat kuat, saya harus bisa masuk, saya harus bisa kuliah, itu kan sangat kuat. Nah, kemudian sampai terlupa kalau ibu lagi ngapain, dicarilah ke kamar. Ndak, ngapain kok ini kamar terus metu gitu. Itu kalau sudah dengar teriakan ibu gitu, soal-soal yang berceritakan ini langsung saya masukkan di bawah kasur, tak umpet ke, jadi nggak tahu kalau saya belajar. Ini bu sekedar istirahat, sekedar mawon, saya bilangnya gitu pada saya belajar. Jadi ibu nggak tahu kalau saya mempersiapkan bahwa saya itu masih pengen kuliah, itu sama sekali nggak ngerti. Tahunya itu ya saya melanjutkan maunya ibu itu saya jualan meneruskan gitu. Lulus SMA udah dodol neng pasar gitu. Seperti itu ibu saya. Terus akhirnya waktu sudah mendekati penerimaan itu kan, kita cari informasi terus. Nah, tahunnya waktu itu pendaftarannya memang registrasi kan di Bank 46 ya. Iya. Bank 46 itu kan ada di kampus-kampus, karena ketidaktahuan. Nah, itu akhirnya saya minta, saya nurut sama kakak ipar saya, kebetulan kan suami kakak saya itu di Solo gitu. Terus Mas, besok saya ikut main Solo gitu. Lah ngomong mau bayar rasa cerita, aku pamit ibu cari pekerjaan. Jadi saya pamit ibu itu cari pekerjaan, dan itu pun nggak disangoni saya. Niatnya mencari pekerjaan gitu. Saya punya cincin waktu itu, cincinnya itu sekitar 2-3 gram. Dari ibu itu atau
Enggak, tabungan nabung sendiri. dari Oh, nabung, nabung dari sendiri. nabung, iya nabung sendiri itu. Karena memang saya senang nabung dulu itu. Uang 100 perak, terus saya di SD itu saya juga suka jualan ke pasar tuh. Iya. Kalau ke pasar, ke sekolah. Sekolah. Nah, membawa jajanan gitu. Itu sampai saya bisa beli sepeda sendiri waktu di SD itu. Jadi dari laba, kemudian ya kadang pokoknya dari itu kan saya lama jualan itu. Jadi ke sekolah itu sambil bawa makanan. Nanti yang beli Teman-teman gitu. sekolah. Samping kelas. Saya nggak malu itu sampai kelas 6 saya masih jualan itu. Apa itu? Makanan Ringan. Snack seperti itu. Snack. Oh, Iya, snack kayak gitu. snack. Ini kalau misalnya dibalikan dengan anak-anak sekarang belum tentu mau ya dengan kondisi saat itu ya. Belum Tapi tentu mau, mungkin dengan malu pressure atau yang apa. luar biasa ini yang membentuk Bu Sunarni menjadi Saya- saat ini. Saya nggak ada rasa malu sepanjang itu perbuatan positif ya. Ngapain malu, nggak usah malu ya. Nanti buat siapapun yang Betul. anak-anak di luaran sana, kalau kondisi orang tua yang kurang mendukung, nggak usah patah semangat, pasti ada jalan. Itu yang saya pegang, bahwa sepanjang kita itu punya niatan positif, itu harus dipegang, dikunci rapat, dan yakin dengan keyakinan yang tinggi, pasti suatu ketika akan berhasil, pasti jadi satu kenyataan. Seperti doa ya itu Iya, jatuhnya. iya. Doa dan Iya. keyakinan. Iya betul. Betul. Itu yang Saya pun meyakini hal yang sama. betul. Jadi Dan mungkin itu percaya tidak percaya itu seperti miracle yang akan diberikan Tuhan ke kita gitu ketika kita meyakini.